At-Tabrani, maaf, Al-Hakim dari dan Ibnu Hibban ya meriwayatkan bahwa salah satu minal kufri billah, 3 macam orang ini bagian dari kafir kepada Allah. Syakul jaib, menyobek-nyobek kantong, waniyahah dan meratap, watoknu fin nasab dan mencela atau tadi itu apa tuh menghina ya, fin nasab di dalam nasab keturunan. Oke, asyakul jaib udah, niyahah juga sudah, cuman di sini bagian daripada kafir ya, masuk daripada kategori kafir. Nah, itu tidak boleh menghina nasab atau keturunan, itu juga sama mencela. Jadi saking kita keselnya gitu ya, saking kita keselnya, ini nggak ada kaitan dengan salah satu bagian daripada musibah itu, tapi yang jelas ketika ada orang mencela-cela keturunan, toknufin nasab, itu bagian daripada kafir. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Seolah-olah sama artinya dia tidak percaya ketetapan Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah, gitu ya. Kita beriman kepada qada dan qadar, baik buruknya itu dari Allah. Kita mencela nasab keturunan kita yang kurang baik, dasar gitu ya. Itu nggak boleh, karena itu bagian daripada kafir. Jadi keturunan seseorang, kita ini dilahirkan itu bukan pilihan kita, itu sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Kita dilahirkan dari keturunan Arab, ada yang kita dilahirkan dari keturunan Cina, dari keturunan Betawi, dari keturunan Batak, itu kita nggak bisa pilih. Kita nggak boleh mencela itu, ya kan? Ada nggak orang yang nyeselin? Gua nyesel dah, ya kan? Gua lahir di Betawi, kan gitu ya? Saya mau pengennya mani dari Arab, gitu kan ya? Putih, hidungnya mancung, kan gitu. Jadi kita mencela diri kita ini, mencela diri kita sendiri, kok diciptakan begini, nyesel gua. Nah, ya, apalagi ada anak yang begitu, ibunya marah sama anaknya begitu, gue nyesel ngelahirin dulu, kan gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Anaknya juga ngomong, ya kan, gue nyesel dari anak dari lu, kan itu lagi. Itu nggak boleh. Mencela keturunan itu adalah kafir. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan qada dan qadar Allah. Itu bagian yang tidak bisa kita pilih. Kalau selain itu bisa pilih. Kita ini antara hari ini mau ngaji apa enggak, itu pilihan. Ya. Hari ini kita mau sedekah atau tidak, itu pilihan. Ya. Itulah yang kita sebut seperti kita dalam berbicara tuh, alhamdulillah kita mendapatkan taufik dan hidayah, gitu ya. Taufik, hidayah. Emang taufik paham apa Bu taufik? Bu, sering banget kita ngomong ya, alhamdulillah kita dalam keadaan taufik, mendapatkan taufik dan hidayah, gitu ya. Taufik itu artinya dari waffaqo yuwaffiqu taufiqon, artinya sesuai, menyesuaikan. Sesuai bagaimana maksudnya? Saat kita bangun tidur, ya kan? Saat kita bangun tidur, maunya Allah menurut agama yang benar itu kita bangun sholat subuh, kan itu ya. Tapi nafsu maunya itu kan kita narik selimut lagi tuh, ya kan, biar anget gitu kan, tanggung banget dah, kan gitu. Maunya nafsu tuh begitu. Kita memilih lalu kita bangun wudhu sholat berjamaah, itu berarti kita mendapatkan taufik sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai yang menurut agama yang baik itu ya sholat. Nah, itu namanya
taufik. Begitu. Nah, kehendak Allah dan kehendak nafsu. Nah, lalu kita ngikutin tuh kehendak Allah terus, menang terus, itu mendapatkan taufik namanya. Ya, kalau kita kalah itu tidak mendapatkan taufik. Taufik. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik. Kan gitu ya. Terus misalnya sampai setiap dari pagi kita buka mata sampai tutup mata ribuan pilihan itu. Menang nggak kita mendapatkan taufik apa enggak kita kan gitu ya? Iya. Mau berangkat ngaji gitu kan? Di jalan ada temennya mau kemana? Mau ngaji dulu. Anterin gua dulu yuk. Kemana? Mau ke pasar kan? Gitu ya? Itu misalnya ya kan? Nah itu kan pilihan tuh ya kan? Ngaji apa ini temen kan gitu? Nah, enggak tas gua beliin bakso udah kan gitu ya? Oke dah, kan itu beliin bakso misalnya. Nah, kalah. Itu berarti tidak mendapatkan taufik. Kalau memilih yang baik, terus-terusan tuh. Itu mendapatkan taufik dan hidayah. Kehendak Allah sama dengan yang dilakukan oleh kita yang baik-baik, itu namanya taufik. Jadi sesuai pilihan ya, itu maksudnya daripada taufik dari Allah. Nah, orang yang mencela terhadap keturunan itu naudzubillah karena itu bagian daripada kafir karena tidak percaya dengan qada dan qadar Allah. Lakukan aja ya. Apapun yang ada pada diri kita tidak boleh mencela. Ya, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Termasuk juga kan sering sih orang ya saking keselnya sampai begitu tuh nggak boleh ya, walaupun itu kadang-kadang kan jarang sih yang bercanda, kadang-kadang kebanyakan serius saking marahnya orang tua sama anaknya yang ngomong begitu ya kan, gue nyesel jadi saudara melulu kan gitu. Nah itu nggak boleh ya. Kadang-kadang sih kalau kita saudara ya, kalau semuanya dalam keadaan sukses enak gitu ya, tapi kadang-kadang kalau salah satu saudara dalam keadaan kekurangan, wah ini kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Kalau kita kurang-kurangnya pemahaman terhadap agamanya, udah jadi masalah. Kecuali kita paham ya terhadap agama. Jadi itu masuk bagian daripada kafir. Lalu Ibnu Majah meriwayatkan, awas tidak boleh keluar dari 6 yang namanya hadis itu ya. Ada Tobroni, Ibnu Majah meriwayatkan hadis Rasulullah bahwa an-niyahah min amril jahiliyah, bahwa meratap-ratap itu bagian daripada perilaku jahiliyah. Wa innal naihah, orang yang naih yang meratap itu idza matat, ketika dia mati walam tatub, tidak sempat bertobat, qata'allahu laha siyaban min qitran, dan Allah siapkan, Allah potong, Allah siapkan pakaian itu dari aspal. Tahu aspal ya? Kalau kita lihat di jalan sedang di aspal itu, iya apalagi itu aspal yang masih kayak air itu ya kan? Coba kena tangan itu, ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya, orang udah kering aja panas dipegang itu. Apalagi sampai bulak masih dalam keadaan cair itu, ya kan? Itu kita siapin pakaian itu. Yang kedua wadiraan, rompi dari lahabin nar. Lahab itu melentap ya. Kalau di situ kan lidah neraka ya. Jadi disiapkan rompi dari api neraka. Itu bagi orang yang merintih, meratap, belum sempat taubat kepada Allah. Nah, bagi yang memang kita pernah meratap, ya, pernah kita misalnya mencaci, pernah kita misalnya menyesali keturunan kok begini nasib kita, itu ya. Nah, mulailah kita bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Gampang, ya. Malah ada min muslimin yudzibul dzamban, tidaklah seorang muslim yang berbuat dosa baru dia
fayatawaddau, dia wudu, fayusolli raka'ataini, dia sholat 2 rakaat mohon kepada Allah, sholatnya sholat taubat. Bahkan ada juga yang diawali dengan mandi taubat. Gimana cara mandinya Pak Ustadz? Sama dengan mandi hadas, ya, sama mandi hadas, basah semua, niat mandi taubat, sunnah karena Allah. Itu mandi. Tahu? Oh, iya, mandi taubat. Ini barangkali orangnya yang maaf nih, preman yang benar-benar preman gitu kan. Lalu dia pada suatu ketika dia mendapatkan hidayah taubat kepada Allah. Tuh, anjurin orang-orang kayak begitu tuh, ya. Dan mandi, namanya mandi taubat, ya. Sama pelaksanaannya kayak mandi wajib, kayak mandi sunnah mau sholat Jumat, tinggal bedanya di dalam niat saja. Saya niat mandi karena tobat dari semua dosa karena Allah Ta'ala, sunnah mandi dah, ya, seperti biasa. Baru wudhu, setelah wudhu baru sholat 2 rakaat, lalu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang bisa kita baca. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, awali aja dengan alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Baru ya Allah pakai bahasa Indonesia boleh, ya. Jangan mesti kita hafal dengan bahasa. Lalu kita sampai sekarang saya belum pernah sholat tobat. Sholat sunnah juga enggak, sholat duha juga enggak. Begitu ditanya, emang kenapa enggak pernah sholat duha? Saya belum hafal doanya, ya kan? Doa mah enggak ini, kalau memang hafal bahasa Arab silahkan, kan itu ya. Kalau nggak hafal ya udah baca juga bisa. Kalau sholat duha kan masih ada di dalam majmu, ya, bisa dibaca. Nggak tahu terjemahnya, nanya sama Pak Ustadz kan gitu ya, nanya sama yang pernah ngaji yang tahu. Itu Allahumma inna duha'uka wal bahaluka. Nanti Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah jika rizkiku ada di langit fa anzilhu, turunkan, kan gitu ya. Wa in kana fil ardi, jika rizki itu masih ada di dalam bumi fa akhrijhu, tolong keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika rizki itu jauh dekatkan. Wa in kana mu'siran fayassirhu, jika rizki itu sulit maka mudahkan, ya. Wa in kana fil bahri fa'atliqhu, jika rizki itu masih berada di tengah lautan tolong perlihatkan, munculkan, kan gitu ya. Iya, kayak memang sebaiknya memang paham, kan itu ya. Walaupun nggak paham ya makanya dikit-dikit kita belajar gitu. Jadi insya Allah lah kita kalau sering-sering ngaji hadir mah insya Allah dikit-dikit mah bisa terjemahannya. Nggak wajib kita ngapalin terjemahan, ya, nggak. Asal kita baca secara khusyuk, pokoknya niatnya diberikan kemudahan karena Allah, kan itu ya. Baca dah tuh. Makanya nggak sungkan-sungkan nanya aja, kan gitu ya. Ya, nanti saya selipin aja bapak-bapak kayak kalau di musola tuh kadang-kadang udah kita selipin bacaan-bacaan yang wiridan itu biar paham dikit-dikit, ya. Mereka jangan ikut baca doang, biar paham. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya Allahumma ajirna minan nar? Kan gitu ya. Ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Kan bagus tuh, ya. Dibaca 7 kali. Sebenarnya itu wiridan-wiridan itu enggak baku, susunan-susunannya itu ulama yang nyusun di kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Imam Nawawi ada buku kitabnya namanya Al-Adhkar. Ini kalau habis sholat baca astagfirullahaladzim li wali walidayya walahu wal mu'minat. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis lain kan gitu ya. Terus itu disatukan, kita terima jadi itu. Terima jadi. Ngapa masih ada orang, ya, kalau nggak percaya itu wiridan-wiridan itu habis sholat udah diem, ya. Ada masih begitu, ya. Ustadz maaf katanya
Ntar kalau udah habis sholat Jumat langsung doa aja, begitu ya. Ya udah, lah kita mau ini ya udah masih bagus namanya doa kan. Ini ada lagi orang ngapain katanya doa bareng-bareng gitu kan gitu ya. Ya Allah itu aja jadi masalah. Masih bagus itu. Udah dah kita langsung selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Fatihah langsung doa dah. Habis begitu kalau mau wiridan masing-masing ya kan. Mending wiridan ngobrol kan gitu ya. Makanya adanya wiridan kalau ahlu sunnah wal jamaah tradisi pesantren itu ada dipimpin oleh imam. Kok pakai dipimpin supaya mereka yang nggak ngerti, yang nggak baca jadi bisa kan gitu ya. Kan dengerin dia ngikutin. Astagfirullahaladzim kan gitu. Ini mas saking alerginya begitu selesai pergi ya kan bid'ah kan gitu ya. Kata bid'ah dah. Padahal doa jamaah majtama qaumun ya. Ma min muslimin, apa tuh ada tuh dalam hadis. Tidaklah seorang muslim lalu berkumpul dalam satu tempat ya. Terus faya doa maka berdoa salah seorang di antara mereka. Wa yu'minu sa'iruhum maka mengaminkan sisa di antara mereka. Illa ajabahumullah kecuali Allah kabulkan doanya. Jadi tidaklah seorang sekelompok orang lalu berdoa salah seorang di antara mereka ada yang doa ada yang mimpin gitu ya kan. Wa yu'minu ba'dhum sisanya yang hadir itu mengaminkan amin kan gitu. Maka apa kata Nabi? Illa ajabahumullah kecuali Allah kabulkan doanya. Gitu. Jadi bukan karena yang membaca dikabulkan itu wallahu a'lam, bisa jadi karena satu jamaah yang mengaminkan itu. Bahkan baca aminnya aja sebenarnya mah ada. Kalau yang paham mah sesuai dengan permintaan. Allahumma hdina fi man hadait amin. Satu, ya kan? Wa afina fi man afait amin. Wa tawallana fi man tawallait amin. Wa barik lana fima a'tait amin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Berhenti udah bacaan masing-masing itu fa innaka taqdiwal teruskan ya. Baru giliran wasallallahu baru kencang lagi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin, enggak usah pakai amin itu mah karena bukannya ini isi ini doa gitu. Jadi termasuk kalau yang paham itu orang yang amin juga dengerin imamnya. Dan orang yang berdoa kalau paham itu enak berhentinya sesuai dengan permintaan kan. Allahumma hdina fiman hadait kan gitu ya. Jadi amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah ya kan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa permintaan? Itu dua. Aminnya dua. Kalau kita kan gitu, kadang ada orang aminnya tuh sambil pakai lagu ya, amin, amin, ya kan? Astaga, kita yang baca doa jadi kaku kan? Ini orang ngapain gitu? Amin gitu jadi dia ngelagu lagi gitu. Astagfirullah. Iya saking merdunya, amin, amin. Orang bukannya ini ngeliatin dia kan. Nah, ini orang ngapain? Khusyuk. Jadi kagak danta itu. Jadi kalau yang baca tek amin amin. Jadi bukan sekedar ini, tapi nggak usah pakai diikuti, nggak usah pakai dibahas itu kan. Jangan-jangan karena ntar saya jelasin begini ntar ibu-ibu nggak ada yang amin ya kan, aku kagak paham ya kan, malah nggak amin, jangan, ya tetap amin aja bodo amat dah kan gitu ya, terserah mau pas ya mau kagak yang penting amin itu udah bagus. Iya perasaan kalau ngaji tambah susah amat, ini diatur kan gitu, ya.